Baik, jadi kalau Bapak Ibu lihat share screen-nya ini ya, Allah berfirman, Bapak Ibu juga sering dengar ayatnya, aku tidak menciptakan jin dan manusia. Jadi di situ Allah berfirman ya, bahwa Allah itu tidak akan menciptakan jin dan manusia, melainkan. Oke, saya garis bawahi di sini ya. Melainkan, Pak tadi bisa share screen? Bisa. Oke. Melainkan, coba. Kecuali melainkan hanya untuk mengabdi kepada Allah. Oke. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu semua yang hadir di ruangan ini, ya. Poin utama di sini apa, Bapak dan Ibu? Kalau Bapak Ibu lihat ayatnya, ya. Apa Bu Endah, menurut Bu Endah apa poinnya? Tadi tidak menciptakan jin dan manusia. Poin pertama. Kemudian itu beribadah kepadaku, melainkan. Oke, jadi yang perlu kita tegaskan di ayat ini apa Bu? Melainkan. Melainkan. Ya. Kalau melainkan tuh ada yang lain nggak Bu? Tidak ada. Berarti kita diciptakan itu hanya untuk beribadah atau untuk yang lain? Tidak, hanya untuk beribadah kepada Allah. Baik. Berarti boleh yang lain? Tidak. Oke, berarti Bu Endah misalnya taat kepada suami, ya. Bu Endah taat kepada suami, itu tuh karena suami baik atau karena hanya menjalankan perintah Allah untuk beribadah? Hanya karena ibadah pada Allah. Oke, terus suaminya misalnya anggaplah nggak menghargai Bu Endah. Bu Endah tetap taat nggak? Tetap. Betul? Tetap taat. Oke, suami pelit, menjengkelkan, tetap taat kita? Nah, ternyata disinilah kita harus kupas lebih dalam. Karena kebanyakan orang tahu ayatnya, tapi dalam aplikasi kenyataannya kadang-kadang sudah di luar ayat. Lah kan Pak suami saya begitu, enak saja dia. Nah, loh kan istri saya begitu enak. Padahal tadi rumus pertama, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan. Atau kalau saya mau balik ayatnya, sebenarnya Allah itu tidak akan menciptakan kita kalau kita tidak mengabdi kepadanya. Kan begitu kan sebenarnya kan? Jadi makanya di situ kata kuncinya hanya. Hanya itu berarti jangan coba-coba ibu melakukan segala sesuatu bukan karena Allah. Karena pasti akan bermasalah. Jelas ya Bapak Ibu ya? Nah, lalu apa manfaat dari kita ikhlas? Kan ini namanya ikhlas ya Bu ya. Jadi ikhlas itu adalah definisi yang kita sampaikan adalah melakukan segala sesuatu hanya menjalankan perintah Allah. Kenapa hanya? Karena memang Allah menciptakan kita hanya untuk mengabdi kepada Allah. Atau hanya mewujudkan keinginan Allah. Jelas Bapak Ibu ini semua ya? Jadi kita ikhlas itu ternyata sesuatu yang memang wajib kita lakukan. Dan memang kita harus ikhlas. Dan cirinya orang ikhlas, tadi saya sampaikan, ternyata orang ikhlas itu mau dia menghargai kita atau tidak, mau dia berterima kasih kepada kita atau tidak ada urusan. Karena yang kita lihat selalu adalah Allah-nya. Jelas ya Bapak Ibu semua ini? Jadi sekarang luruskanlah niat, oh saya ibadah tuh hanya karena Allah. Oh saya itu ngasih itu bukan karena kasihan, tapi hanya menjalankan perintah Allah. Oh saya itu berbakti kepada suami, ya memang karena saya taat kepada Allah. Terlepas dari semua urusannya. Jelas? Nah, kira-kira kalau kita sudah punya niat gitu, Allah akan uji nggak Bu nantinya? Tetap diuji. Misalnya, saya mau ikhlas karena Allah. Pasti akan diuji kan? Oke, diujinya tuh dengan kejadian ikhlas atau dengan tidak ikhlas? Nah, dengan kejadian tidak ikhlas. Nah, jadi Bu jangan kaget ya. Nanti misalnya Bu Endah nolong orang. Terus orang itu tiba-tiba setelah ditolong malah ngomongin Bu Endah di belakang. Pas nggak berarti kejadiannya seperti itu? Halo? Ya, tidak pas Ustaz. Oke, saya ulang. Kan ketika kita mau ikhlas, Allah kan tangkap kan, baik ya Allah, apapun yang saya lakukan hanya menjalankan perintahmu. Berarti kan Bu Endah niat ikhlas ya? Nah, terus pasti Allah buat kejadian dong. Kejadian yang akan menguji Bu Endah tuh benar-benar ikhlas karena Allah atau karena orang kan begitu? Iya. Nah, terus Bu Endah tiba-tiba misalnya bantu orang. Terus Allah buatlah kejadian itu, orang yang dibantu Bu Endah tiba-tiba ngomongin Bu Endah di belakang. Wah, ngapain cuma ngasih sedikit, pelit dan lain misalnya. Kalau Bu Endah
ingin latihan ikhlas, berarti yang benar itu kejadian orang itu berterima kasih kepada Bu Enda secara tulus atau yang ngomongin di belakang? Yang ngomongin di belakang. Berarti benar nggak kejadian tersebut? Benar. Benar. Berarti Bu Enda harusnya bersyukur, berterima kasih kepada orang tersebut atau emosi? Bersyukur. Selama ini? Lah, paham nggak Bapak Ibu? Ternyata selama ini yang menjadi lucu itu kita ingin ikhlas, tapi ingin situasinya baik-baik saja. Lah terus latihannya di mana? Nah, selama ini orang hanya dijejali dengan ikhlas, harus sabar. Loh, ketika Allah menguji dengan kejadian yang sebenarnya, jarang-jarang orang memahami. Kadang-kadang malah terpancing dengan kejadiannya. Padahal Allah menguji itu ingin seberapa tahu bahwa dia itu benar-benar hanya karena Allah, bukan karena manusia. Jadi harusnya kalau Bapak Ibu sudah diniatkan dari awal bahwa Bapak Ibu harus ikhlas, mau dia ngomongin kita, mau dia menghargai kita, masalah atau tidak? Tidak masalah. Itu maksudnya, Bu. Karena Allah pasti akan uji dengan kejadian yang sebaliknya, dan Allah ingin tahu dia tetap ikhlas atau tidak. Kebanyakan orang terjebak di sini. Kenapa ya Pak Ustadz? Kok suami saya begini? Kok suami saya begitu? Lah kalau suaminya sesuai dengan keinginannya, nggak usah bicara gitu loh. Justru Allah menguji itu pasti bertolak belakang dengan apa yang Bapak Ibu inginkan. Karena memang kita ingin berlatih namanya ikhlas. Jelas Bu Enda? Ya. Oke. Nah sekarang pertanyaannya, mari kita kupas. Seberapa wajib sih kita menjadi ikhlas? Apakah ikhlas itu sesuatu yang sulit? Atau memang wajar kita lakukan? Kalau memang wajar ya sudah gitu loh. Kayak misalnya saya celupkan tangan ke air, wajar kalau basah. Perlu diskusi lagi nggak Bu? Bahwa kalau tangan dicelupkan ke air, wajar kalau basah. Perlu nggak kita diskusikan lagi soal itu? Nggak perlu. Oke, jadi sesuatu yang wajar tuh nggak usah didebat lagi ya Bu ya? Paham ya? Ya. Oke, jadi sesuatu yang wajar itu tidak perlu diperdebatkan. Seperti saya celupkan tangan ke air, wajar kalau basah. Ya, kalau saya makan wajar kalau kenyang. Paham ini? Jadi hal-hal sesuatu yang sudah wajar itu tidak usah diperdebatkan. Mari kita lihat ikhlas itu memang wajar atau sesuatu yang sangat tinggi. Ya, baik. Sekarang pertanyaan saya masuk metode. 1. Bapak Ibu percaya bahwa dunia dan isinya milik Allah? Ya. Baik, Pak Teddy buka surat An-Nisa ayat 126. Ya. Kalau sudah wajar ya sudah, nggak usah didebat lagi. Surat An-Nisa ayat 126. Ya. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Oke. Dan Allah meliputi segala sesuatu. Lihat ya, yang ada di bumi itu kita termasuk ada di bumi belum? Ya. Ada di bumi juga ya Bu ya. Jadi kita ini ternyata di dunia ini semua adalah milik Allah. Jadi setuju ya Bapak Ibu ya? Setuju tidak setuju ayatnya begitu ya? Jadi yang namanya dunia dan isinya itu milik Allah. Nah, pertanyaan kedua. Nih, ayatnya jelas ya. Jadi An-Nisa ayat 120. Bapak Ibu hidup di dunia ini, itu tuh keinginan siapa Bu Enda? Kita hidup di dunia itu keinginan siapa sebenarnya? Keinginan kita atau keinginan Allah? Allah. Jelas ya. Kenapa keinginan Allah? Saya nggak baca suratnya biar cepat ya. Surat 2 ayat 30. Aku akan hendak menciptakan khalifah di muka bumi ini. Coba Bapak Ibu renungkan ya. Dunia dan isinya milik Allah. Kita ada pun karena keinginan Allah. Pertanyaan saya, wajar atau tidak? Kalau kita melakukan segala sesuatu karena Allah tuh wajar atau tidak? Menurut Benda. Dunia dan isinya milik Allah, kita ada pun karena keinginan Allah. Berarti wajar atau tidak kalau kita melakukan segala sesuatu karena Allah itu wajar tidak? Wajar. Berarti kalau kita bukan karena Allah, berarti kita wajar atau kurang ajar? Halo? Ya. Kalau bukan karena Allah ya kita kurang ajar, Ustaz. Berarti orang kecewa tuh wajar atau kurang ajar? Ayo. Halo? Orang kecewa tuh wajar atau kurang ajar? Kurang ajar. Sudah berapa tahun Bapak Ibu kurang ajar sama Allah? Orang sedih itu wajar atau kurang ajar? Kurang ajar. Berarti pertanyaan saya, berarti ikhlas itu memang wajar kita lakukan kan Bu? Tidak ada yang luar biasa kan? Malah kalau Bapak Ibu tidak ikhlas, Bapak Ibu kurang ajar. Tapi kan nggak bisa begitu Pak, dia kan begitu. Loh katanya karena Allah.
Saya kan nggak dihargai selama ini. Loh katanya karena Allah. Berarti ketika Bapak Ibu melakukan seperti itu, berarti Bapak Ibu termasuk makhluk kurang ajar. Jadi yang pertama ikhlas itu wajib. Yang kedua memang wajar kita lakukan. Kenapa? Dunia dan isinya milik Allah, kita ada pun karena keinginan Allah. Jadi sangat wajar kalau Bapak Ibu melakukan segala sesuatu karena Allah. Kurang ajar kalau Bapak Ibu bukan karena Allah. Ibu misalnya ngasih orang, nih Bu buat Ibu. Tiba-tiba di belakang diomongin, ibunya ternyata cuma ngasih segini. Ibu dengar, ibu tersinggung atau tersenyum? Biasanya. Tersenyum. Jelas Bapak Ibu ini? Jadi sudahlah, kalau memang kita ingin menjadi orang yang tanda kutip selalu bahagia, hati menjadi tenang, ternyata sikap kita harus kita rubah. Ternyata apa? Apapun yang kita lakukan harus fokus hanya menjalankan perintah Allah. Oke, metode faham. Tapi kan Pak, kita perlu praktek latihan. Iya, memang harus praktek latihan. Sekarang saya akan ajarkan Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu dari pemahaman ini bisa langsung praktek ya. Kenapa langsung praktek? Saya jelaskan, saya mau nanya. Bu Endah tuh kalau berdoa, inginnya langsung dikabulkan atau biar lama-lama juga nggak masalah? Kalau Bu Endah ingin berdoa tuh inginnya bagaimana Pak? Ingin langsung dikabulkan atau lama-lama tidak masalah? Coba secara umum. Pengennya langsung dikabulkan, Ustaz. Baik, sekarang kita lihat syarat supaya doa itu langsung dikabulkan apa kan Bu? Kan begitu aja kan? Ya. Tinggal nanti kita kejar. Oke, Pak tadi buka surat 29 ayat 63. Surat Al-Ankabut ayat 63. Bagaimana supaya doa mudah dikabulkan? Dan jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit? Lalu bukan. 65 Pak, 65. Okay. 29 ayat 65 coba. Kok 63 sih saya 65, jadi 5. Ya, 65. Ya. Kalau enggak 62 gitu di antara itu. Al-Ankabut ayat 65. 5. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian atau ikhlas kepadanya. Terus? Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke daratan, mereka malah kembali menyekutukan Allah. Baik, coba Bena perhatikan ayat ini. Jadi mereka itu berdoa kepada Allah dengan penuh ketaatan atau dengan ikhlas. Kan begitu ya? Mereka berdoa. Terus Allah kabulkan nggak Bu ceritanya di sini? Iya. Dikabulkan ya? Jadi ketika di tengah lautan mereka berdoa dengan ikhlas kepada Allah, terus Allah kabulkan. Kan begitu ya Pak tadi ya? Oke, pengabdian ikhlas. Terus setelah Allah kabulkan, mereka kembali tanda kutip menyekutukan Allah. Tapi poinnya saya akan ambil gini. Maka apabila mereka naik kapal, terus mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa ikhlas. Berarti pertanyaan saya, kalau Bu Endah ya, doanya ingin langsung dikabulkan, syaratnya apa Bu Endah? Doanya penuh dengan ikhlas. Nah, berarti kalau Bu Endah ikhlas itu doa kita langsung dikabulkan nggak? Menurut ayat ini? Kalau ayat kan ini jelas. Ketika kita berdoa dengan ikhlas, Allah mengabulkan doa kita, kan begitu kan? Ya. Oke, berarti ketika doa kita belum dikabulkan, berarti kita sudah ikhlas atau belum ikhlas? Belum ikhlas. Sudah. Makanya kita perlu belajar ikhlas dengan benar supaya rumus orang ikhlas doa dikabulkan itu bisa terwujud. Kan Bapak Ibu ingin doanya dikabulkan kan? Ya. Tapi syaratnya doa dikabulkan adalah Allah mensyaratkan di surat 29 ayat 65 ini, Ibu harus menjadi ikhlas. Berarti sekarang konsentrasi kita adalah bagaimana dengan metode pemahaman yang tadi kita sampaikan, kita praktekkan agar kita bisa benar-benar menjadi ikhlas. Kan begitu kan Bapak dan Ibu semua ya? Oke, berarti sekarang saya akan langsung masuk caranya. Bagaimana sih Pak caranya supaya kita ikhlas benar-benar, supaya doa kita mudah dikabulkan. Ya, baik. Kita akan praktekkan caranya supaya Bapak Ibu setelah kajian ini bisa praktek. Misalnya, contoh lah. Saya mau nanya ke Bu Ibu. Ibu tuh kalau ikhlas tuh hatinya kira-kira plong atau enggak Bu? Misalnya kan kayak difitnah orang, kalau karena Allah ya sudah. Gitu. Jadi plong ya hatinya ya? Karena iblis tidak bisa menggoda kita ya. Oke, sekarang jadi cirinya orang ikhlas itu selain doanya dikabulkan, minimal hatinya plong dulu yang terasa di kita. Nah gini.
Misalnya kita mau latihan ikhlas. Anggaplah misalnya kita bersedekah lah misalnya. Pertanyaan saya ke Bu Endah jujur ya. Bu Endah tuh kira-kira lebih plong yang mana? Sedekah 100.000 atau 2.000 ke pengemis di jalan? Lebih plong yang mana? Gak apa-apa, ini umum Bu. Ya, Biasanya orang. 2.000. Oke, jadi semua orang ya biasanya termasuk saya pun akan plong, ya saya yang 2.000 dong Pak. Kan nggak kecil, kalau yang 100.000 agak mikir gitu loh. Ya, baik. Berarti sekarang kita harus latih ikhlas kita. Baik ya Allah, saya ingin latihan ikhlas dengan misalnya apapun nanti di jalan, saya akan latihan ikhlas dengan memberi hanya karenamu. Ya, karena Allah. Baik. 100.000 ibu pecahkan 2.000-an untuk melatih keikhlasan. Kan ibu ingin doanya dikabulkan, saya ajarkan. Ini simpen di mobil, di motor, terserah lah. Yang penting bapak ibu udah siapkan ya 2.000-an dalam rangka melatih ikhlas bapak ibu. Nah, misalnya anggaplah Bu Enda pakai mobil, pas berhenti di perempatan. Bu Enda ingat, saya mau latihan ikhlas ngasih 2.000. Tiba-tiba pengemis datang. Pengemisnya masih sehat, segar bugar, muda, tatoan. Kira-kira, makanya, oke, saya ulang. Kan tadi saya ulang, kan namanya kita mau latihan ikhlas itu adalah, tadi apa? Melakukan segala sesuatu hanya. Berarti yang dilihat tuh Allahnya atau pengemisnya, Bu? Harusnya Allah. Oke, karena kita mau latihan ikhlas, kan begitu kan Bu? Ya. Yang kita fokuskan adalah pokoknya mau sehat, mau sakit. Kalau sakit nggak perlu latihan ikhlas ya Bu ya, kita gampang ngasihnya. Nah, tadi saya bilang biasanya Allah akan membuat kebalikan dari yang kita harapkan gitu loh Bu. Nah, kita harus jeli di sini ya. Oke, sudah siapkan 2.000, tiba-tiba pas di perempatan pengemisnya datang, tatoan, sehat, masih muda. Kira-kira secara umum kita ngasih nggak? Enggak. Padahal, ini saya kuncinya Bu ya. Ya. Padahal kalau ibu tetap, ya Allah ini saya kasih tetap menjalankan perintahmu. Kalau ibu tetap ngasih, dan hati ibu plong pada saat itu, ibu langsung berdoa di situ. Kenapa saya suruh ibu berdoa pada saat itu? Ibu. Karena pada saat itu kita ikhlas. Nah, pernah nggak ibu melatih seperti itu? Atau enak aja masih muda, wah. Atau begitu? Yo, saya mau nanya. Pernah nggak kita melatih sikap seperti itu? Pas ada pengemis, luruskan niat karena Allah, gitu kan? Kondisi apapun, kita tetap plong. Pernah nggak kita latihan seperti itu, Bapak dan Ibu sekalian? Nah, saya yakin. Belum. Halo, Ustaz. Kayaknya ada gangguan sinyal di Pak Oke. Sebentar. Kayaknya ada gangguan sinyal di Pak Oke-nya. Pak Oke? Halo, Pak. Oke, ada Pak gangguan tadi? internet. Ya, lanjut, Pak. Kayaknya sinyalnya kurang bagus ya. Gambarnya berhenti, Pak Oke. Oke, sebentar ya. Oke, Pak tadi? Udah jelas, Pak? Suara jelas, cuman gambar masih berhenti ya? Oke, suara jelas, gambar berhenti. Sebentar. Ya. Jadi paham, Bu Endah? Ya, Ustaz. Berjalan. Yang penting sudah ini ya, sudah jelas ya? Suara jelas, cuman gambar masih diam. Nggak apa-apa ya, tapi dengar suara saya ya. Oke. Iya, bisa, Ustaz. Jadi ternyata selama ini kita sering melewatkan hal-hal yang sebenarnya itu momen doa kita dikabulkan, Bapak dan Ibu. Sering kan, Bu Ena ya? Ketika kita misalnya ngasih, menolong orang, terus orang itu misalnya tidak menghargai kita. Padahal kalau ibu bapak tetap plong hanya karena Allah, hati ibu tenang, ibu langsung berdoa di situ. Karena memang Allah membuat kejadian itu supaya bapak ibu bisa menjadi ikhlas dan doa bapak ibu bisa cepat dikabulkan. Makanya harusnya pertanyaan saya, harusnya kita tuh jengkel kepada orang yang tidak menghargai kita atau harusnya berterima kasih kepada orang yang menghargai kita, Bu Endah? Harusnya. Betul, karena kalau tidak ada orang-orang seperti itu, ibu tidak bisa latihan ikhlas. Kalau di sekitar ibu orang ikhlas semua, orang baik semua, nggak perlu latihan, Bu. Justru ketika ada yang sebaliknya dengan apa yang kita inginkan, itu adalah sarana, itu adalah momen di mana ibu bisa langsung doa ibu dikabulkan. Cuman selama ini banyak orang yang terlewatkan.
Begitu, Ibu Iwanda. Ustadz, boleh nanya Ustadz? Ya, Itu kan silakan. tadi Ustadz tulisnya kita Memberi, ya betul. Nah, tadi kalau ujian ikhlasnya tidak pada saat memberi, katakanlah dengan kejadian yang berbeda, tadi misalnya. Nanti, ini satu-satu, nanti saya jelaskan. Oke ya, jadi poinnya, ini kan saya menerangkan itu supaya ibu bapak bisa menjalani kan? Ya. Kan buat apa saya menjelaskan kalau ibu tidak bisa menjalani ya? Jadi nanti kata kuncinya yang itu dulu ya. Jadi pokoknya intinya adalah, oke saya ganti dulu ininya deh, sebentar. Halo Pak tadi? Ya, suara tes. jelas. Oke, suara jelas ya? Gambar masih belum bergerak. Gak apa-apa, gambar gak apa-apa. Oke. Jadi intinya yang saya jelaskan adalah Bu, kita harus belajar tahap demi tahap ya. Jadi sekarang, oke 2000 nggak masalah sekarang. Mau orang menjengkelkan, orang tidak nggak masalah nih. Ibu berarti kan udah mulai ada benih. Tahu benih itu artinya berarti sudah ada di dalam diri ibu benih untuk menuju keikhlasan. Karena kalau nggak mulai ditanam benih nggak akan bisa Bu. Ngerti Bu di sini? Oke. Sekarang 2000 udah. Bulan depan lanjutkan. Jadi 5.000 plong nggak? 10.000 plong nggak? 20.000 berat, oh berarti di 10.000 ya sudah gitu loh Bu. Tapi minimal Bapak Ibu sudah menanam benih dalam diri kita bahwa ada namanya keikhlasan yang memang Bapak Ibu lakukan dan latih. Jelas ini? Paham ya Bu Enda ya? Oke, sekarang misalnya yang kedua, kasus misalnya ada bertetangga lah. Sebelah kanan tetangga yang baik, sebelah kiri tetangga yang pelit misalnya. Kalau ibu mau latihan ikhlas, berarti ibu tuh ngasih kue ke yang mana? Yang sebelah kanan baik atau sebelah kiri pelit? Kalau ingin latihan. Latihannya yang pelit. Kalau yang baik ngapain latihan? Pasti dia ngomong terima kasih dan lain-lain kan? Berarti ibu kasih niatkan, ya Allah ini hanya karenamu, bahwa saya hanya menjalankan perintahmu yaitu berbagi. Kasih ke tetangga yang pelit. Tetangga pelit malah ngomong gini Bu, tumben nih Bu Enda ngasih saya, ada apa nih? Masalah enggak? Ibu tidak dihargai begitu? Enggak. Ya sudah, itu dilatih supaya menjadi kebiasaan, supaya ada benih dalam diri kita tumbuh dan kita sudah menuju keikhlasan secara tidak terasa. Jadi saya menyampaikan hal-hal yang sederhana sebenarnya yang bisa dilakukan, biar jangan terlalu tinggi gitu loh Bu. Ngapain kita buat teori tinggi kalau nggak bisa dipraktekkan? Nah, kebanyakan orang itu asik dengan teori yang tinggi-tinggi, tapi tidak bisa dipraktekkannya. Buat apa? Akhirnya hanya jadi slogan, tidak merubah sikap kita di dalam menjalani kehidupan. Nah, ini yang penting, Bu. Ya, jadi untuk kedua seperti itu. Oke, yang ketiga misalnya dalam keluarga. Contoh misalnya kita taat kepada suami. Saya membuatin nasi goreng misalnya. Karena saya yang suami atau karena menjalankan perintah Allah, Bu. Dirubah ya pelan-pelan ya. Ya, karena perintah Allah. Karena perintah Allah ya. Oke, sudah buat misalnya nasinya goreng, lalu masukkan ke piring, terus kasihlah ke suami. Mas, nih masak nasi goreng sarapan. Pas suami nyoba, nggak enak. Misalnya, kalau Bu Endah karena Allah tersinggung atau tidak? Enggak. Nah, itu yang harus kita latih sebagai tolak ukur kita menuju pada keikhlasan yang lebih besar. Gitu, Bu Endah? Ya? Jadi metodenya simpel ya. Jadi mari sekarang kita buat teori yang dengan teori itu bisa langsung dipraktekkan dan bisa merubah sikap kita. Masa bertahun-tahun nggak dihargai orang, emosi, bertahun-tahun tidak dihargai orang, marah. Lah terus gimana belajar ikhlasnya? Jelas ya? Silakan. Kalau ada pertanyaan dulu silakan. Ini Pak tadi gambar saya udah normal atau tidak? Masih ini. Coba cari tempat dulu. Coba. Kayaknya ini udah di depan saya. Oke, saya keluar dulu deh sebentar ya. Nanti saya masuk lagi coba. Coba ya. Baik, Bapak Ibu sambil menunggu Ustaz Oke, silakan melalui langsung juga dipersilahkan. Ini ada pertanyaan pertama dari Ibu Mulia Sri. Nanti saya bacakan pertanyaannya.
Oke. Nah, Baik. Sudah ya? Baik. Ya. Ada Jadi pertanyaan? jelas ya? Silakan Mas Tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Saya sudah diuji dan menurut saya sangat berat alias mentok pada saat itu. Karena sudah mentok, saya lari kepada Allah. Dan pada saat itu saya ikhlas dan pasrah. Setelah itu saya merasa sangat senang, nyaman dan lega. Pada saat itu yang saya lakukan hanya sholat dan zikir. Pada saat itu saya merasa rindu dan selalu pengen dekat Allah. Pertanyaan saya, bagaimana ya Ustadz? Saya pengen semuanya karena Allah, ikhlas dan pasrah tanpa ada kejadian. Nah tanpa itu ada kejadian. Yang saya jelas. Oke, saya mau nanya ginilah Bapak Ibu. Kalau kita ingin buat golok, itu tuh langsung jadi golok atau besi di tempat-tempat sana, tempat sini, bengkok sana, bengkok sini, barulah jadi golok yang tajam, Pak Teddy atau Bu Enda. Ya, harus ditempa sana sini. Nah, ini rumus umum dulu ya sebelum saya masuk materi ya. Jadi sebenarnya ujian-ujian yang Allah berikan itu untuk apa sih Bu? Tujuannya Bu? Untuk menaikkan derajat kita. Nah, berarti kan Allah menginginkan derajat keyakinan kita, derajat keimanan kita harus semakin lama semakin meningkat. Dan tidak ada sarana lain Bapak dan Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin meningkat derajat keimanannya supaya cepat itu, ternyata memang lewat ujian. Dan ayatnya juga ada masalahnya. Surat 29 ayat 2 Allah sudah berfirman, apakah manusia dibiarkan saja mengaku dirinya beriman, padahal belum Allah uji. Jadi kalau Bapak Ibu ingin semakin dekat kepada Allah, memang harus menjalani yang namanya ujian. Gitu loh Bapak dan Ibu. Sekarang pertanyaan saya, yang Bapak Ibu takutkan dalam menjalani ujian apa sih Bapak Ibu? Ayo saya mau nanya. Silakan Bu Enda mewakili yang lain. Yang Bapak Ibu takutkan dalam menjalani ujian itu apa sih Bapak dan Ibu? Takut apa? Ayo. Takut nggak kuat. Baik. Tapi Bapak Ibu percaya nggak sama Allah? Saya. Menurut Allah tuh ujian tuh sesuai kemampuan atau tidak sesuai? Sesuai kemampuan. Percaya nggak itu? Percaya. Berarti percaya sama Allah atau percaya sama diri sendiri? Percaya Allah. Ya sudah. Ibu, tugas ibu tuh meyakini itu, menerima ujian yang Allah berikan, jalani sudah. Karena tujuan Allah memberikan ujian itu kebaikan untuk kita kan? Iya. Ayo saya mau nanya, dari sisi Allah, tujuan Allah ngasih ujian itu satu, meningkatkan derajat keimanan. Kedua, supaya kita lebih dekat dengan Allah. Kan begitu kan? Ya. Berarti dari sisi Allah tuh ada nggak ujian itu untuk menyiksa diri kita? Tidak. Nggak ada. Terus kalau kita merasa tersiksa, salah atau benar? Salah. Ya salah memang. Makanya Allah buat hadis qudsi, Allah sesuai praduga, prasangka hambanya. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, maka itu yang terjadi. Cirinya orang tidak percaya itu apa sih? Khawatir, pusing, bingung, sedih, dan lain-lain. Jelas Bapak Ibu nih? Jadi sudahlah, sekarang kita rubah mindset kita. Oh, ujian itu seberat apapun, insya Allah pasti sesuai kemampuan. Atau gini, saya kasih analogi Bu Endah. Bu Endah tuh percaya nggak sih gula itu manis Bu? Percaya Ustaz. Kenapa? Kok Bu Endah percaya gula itu manis, kenapa Bu? Karena sudah merasakannya. Pintar. Karena sudah terbukti kan Bu? Betul? Ya. Perlu diperdebatkan lagi nggak gula itu manis? Nggak. Nah, udah terbukti kan? Ya. Oke, saya mau nanya. Ibu dulu kan punya masalah tuh Bu. Seberat apapun kan dulu waktu kita masih muda kan banyak masalah, Bu. Ada masalah kan Bu? Nah, pertanyaan saya, terbukti nggak meskipun seberat apapun masalah kita, ujung-ujungnya tetap selesai? Terbukti nggak Bu? Ya. Nah, berarti ujian tuh pasti selesai atau tidak selesai? Selesai. Harusnya. Nah, sudah terbukti kan? Berarti ketika sekarang Allah menguji kita pun, harusnya Ibu yakin nggak pasti akan selesai nantinya? Yakin selesai. Lah itu yang terjadi. Seperti kita berdebat tentang gula itu, oh nggak manis loh, udah terbukti kok masih nggak percaya gitu loh. Kan Allah sudah membuktikan kan setiap masalah yang kita hadapi, mau seberat apapun kalau kita jalani kan tetap selesai kan ujung-ujungnya kan Bapak Ibu? Ya. Maksudnya apa? Itu Allah sudah membuktikan. Setiap ujian yang menimpa kita tuh pasti akan selesai.
Kenapa pasti akan selesai? Karena ayatnya jelas, setelah kesulitan akan ada kemudahan. Ujian itu sesuai dengan kemampuan. Itulah di pelajaran iman yang waktu itu saya sampaikan. Jadi harusnya Bapak Ibu tidak usah takut dengan barang yang namanya ujian. Kenapa? Selama ini pun kita ketika diuji Allah dari kecil sampai sekarang, ujung-ujungnya selalu selesai kan? Mau cepat atau lambat itu terserah. Tapi intinya setiap ujian yang menimpa kita pasti akan selesai. Itu loh. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah dibuktikan berulang-ulang masih khawatir, kan aneh Bapak dan Ibu. Kecuali Allah tidak membuktikan ujian kita nggak pernah selesai, itu beda ceritanya loh Bapak dan Ibu. Ya, jadi kalau Bu Endah percaya gula itu manis, kenapa percaya? Loh, udah merasakan, ya sama dong. Ujian pun pasti akan selesai. Makanya saya di sini akan mengajarkan bagaimana langkah demi langkah supaya ketika Bapak Ibu menghadap ujian tetap bahagia dan mudah terselesaikan. Saya mau nanya ke Bu Endah. Allah tuh senangnya kita itu ujiannya selesai atau berlarut-larut. Allah inginnya tuh bagaimana, Bu? Coba saya mau nanya. Allah tuh senang kita, ujian kita tuh cepat selesai atau tidak menurut Ibu Endah? Menurut Ibu? Allah inginnya cepat selesai. Oke, betul. Kenapa? Kok Ibu jawabannya gitu? Kenapa? Alasannya apa? Karena kita sudah diberi kemampuan untuk menyelesaikan. Karena Allah menurunkan Al-Quran. Betul nggak Bu ini? Al-Quran itu untuk apa sih salah satu fungsinya? Untuk solusi. Petunjuk. Berarti Allah pun ingin masalah kita cepat selesai atau tidak? Iya. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Kita tuh kalau ditanya, ingin cepat selesai masalah atau tidak? Ingin. Oke, Allah ingin masalahnya cepat selesai. Kita pun ingin cepat selesai. Berarti harusnya selesai masalah itu cepat, mudah atau sulit? Cepat. Harusnya mudah. Kalau Bapak Ibu sulit berarti bukan salah di Allahnya. Mungkin dalam menerima masalah, mungkin dalam cara menjalani masalah itu yang sulit. Itu yang belum pas menurut Allah. Nah, di metode ini diajarkan langkah demi langkahnya supaya ketika Bapak Ibu punya masalah tuh begini loh langkahnya, gitu loh. Apa yang harus dilakukan? Ini loh yang pertama, yang kedua seperti ini sampai nanti pada titik penyelesaian permasalahan. Jelas Bapak Ibu ini? Jadi tidak usah alergi dengan yang namanya ujian hidup, dengan yang namanya masalah hidup. Pertama Allah sudah ukur ujian itu sesuai kemampuan, berarti semua orang pasti dimungkinkan untuk menyelesaikannya. Ya kan? Yang kedua ujian itu sudah tepat, tidak mungkin salah. Artinya ujian Bu Endah sama saya nggak mungkin tertukar, Ibu. Ya, jadi tenang saja. Yang ketiga Allah pun tetap nanti yang akan memberikan petunjuk kepada kita. Yang keempat, yang terakhir, yang paling penting, Allah juga yang menyelesaikan. Oke, kita buktikan ya. Betul tidak bahwa Allah juga yang menyelesaikan? Silakan Ustadz Teddy buka surat 10 ayat 107. Betul tidak? Allah juga yang menyelesaikan. Nah kalau sudah seperti itu kenapa mesti bingung menghadapi ujian? Masa bertahun-tahun masih bingung-bingung terus Bapak dan Ibu? Ya. Surat Yunus ayat 107. Ya. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Stop, saya mau nanya ke Bu Endah ya. Ini Allah berfirman, jika Allah menimpakan suatu bencana kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya kecuali Dia. Kecuali Dia itu apa berarti, Bu? Kecuali Allah. Allah sendiri. Berarti selesai dan tidak selesai tergantung siapa? Allah. Nah, berarti yang menyelesaikan itu kita atau Allah? Allah. Ya sudah, kita hanya berikhtiar sesuai keinginan Allah, maka ketika kita pantas untuk dihilangkan masalahnya, maka Allah akan mudah menghilangkannya. Tinggal nanti bagaimana caranya supaya Allah secepatnya selalu menghilangkan masalah kita. Kan begitu kan? Nah, jadi Bapak Ibu mari mau secepatnya bahagia di dalam menjalani hidup atau senangnya berlama-lama di dalam menjalani hidup. Sudah selesai. Jadi ikhlas itu apa? Ikhlas itu adalah melakukan segala sesuatu karena Allah, niatkan karena Allah, jangan kaget. Kejadiannya pasti bertolak belakang dengan apa yang kita inginkan. Karena Allah ingin menguji, benar nggak dia tetap karena Allah. Gitu loh Bu maksudnya. Jadi nanti kalau misalnya tiba-tiba anak ibu menjengkelkan, loh ibu benar nggak mendidik anak ibu itu karena Allah atau karena misalnya anaknya ingin baik. Kan itu tipis itu. Jelas Bapak Ibu ini semua ini?
Ya. Makanya sekarang Bapak Ibu tinggal pertanyaannya seberapa cepat Bapak Ibu mau mempraktekkan. Baik, nggak usah ribet-ribet. Pokoknya nanti setelah kajian, oke 100.000 berat nih, saya cariin 2.000-an aja. Di jalan, kasih. Udah, nggak usah lihat. Akhirnya jadi kebiasaan, ada benih ikhlas dalam diri kita. Kalau sudah jadi benih, semakin kuat Ibu, semakin tumbuh nanti benihnya. Akhirnya ikhlas itu jadi mudah, Bu. Dan yang Ibu tidak akan sangka, setiap omongan Ibu akan mudah dikabulkan nantinya. Karena memang Allah berjanji, Allah akan mengabulkan doa-doa orang yang ikhlas. Kenapa orang ikhlas mudah dikabulkan? Karena orang ikhlas yang hanya lolos dari godaan setan dan iblis. Baik, mungkin Ustaz tadi untuk ikhlas, silakan. Ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Ada. Assalamualaikum Pak Ustadz. Dari Ibu Ana Sumedang. Pertanyaannya, apakah ada tanda kalau kita sudah lulus ujian? Oke. Tanda supaya kita, apakah ada tanda? Ya jelas tanda yang paling gampang misalnya Ibu hutang misalnya. Tandanya berarti Ibu lunas. Kan gitu aja, Bu. Kalau ingin tanda kan sebenarnya ujian itu kan kayak kita di sekolah lah. Tandanya misalnya nilai kita 9, 10, 8, 7 kan itu tanda. Atau misalnya suami Ibu awalnya menjengkelkan, terus setelah Ibu ikhlas, setelah Ibu beriman, tiba-tiba suami Ibu berubah. Itu pasti ada lah Bapak Ibu. Jadi tanda-tanda itu pasti ada. Tinggal sekarang bagaimana proses menjalani ujian tersebut gitu kan, supaya sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Oke, saya sekarang bertanya. Oh, silakan. Silakan, berarti itu ada pertanyaan lagi? Ya, Bu Utami. Kalau mau chat atau mau diskusi langsung boleh. Biar jelas lah. Ya, Bu Utami silakan, Bu. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Tentang video ya, Bapak Ibu. Ya, mengenai keikhlasan, doa kita kan terkadang dikabulkan tidak sesuai juga dengan harapan kita. Kadang tepat, mungkin dikabulkannya di akhirat. Nah, bagaimana dengan keikhlasan kita? Oke. Terima kasih. Baik, pertanyaan saya ya. Oke, pertanyaan Ibu ya, Bu jangan lari dulu ya. Pertanyaan saya ke Ibu, simpel aja. Yang terpenting itu ikhlasnya atau dikabulkan doanya? Ayo, jangan dua-duanya loh. Ayo. Ikhlas. Ya sudah. Ya. Lah udah kan. Tapi rumusnya kalau Ibu ikhlas, doa Ibu pasti dikabulkan. Nah, berarti kalau Jadi, Ibu belum, ya gimana? Maaf. Jadi logikanya kalau misalnya doa kita belum dikabulkan, artinya belum ikhlas. Nah, karena Allah biasanya menguji. Dia tetap taat gak kepada saya, dia tetap berdoa gak kepada saya karena hanya menjalankan perintahmu. Oke, saya mau nanya. Doa itu perintah Allah atau keinginan kita, Bu? Doa perintah Allah. Nah, berarti Ibu tuh doa tuh hanya menjalankan perintah Allah atau supaya dikabulkan? Menjalankan perintah Allah. Ya sudah, kalau Ibu fokusnya hanya supaya menjalankan perintah Allah, pasti doanya akan mudah dikabulkan karena Ibu jadi ikhlas. Gitu, Bu. Jelas, Bu? Nah, ini ya, pola-pola ini yang harus diluruskan ya. Gimana? Maaf kalau secara kita berpikir manusiawi gitu, Pak. Ada beberapa doa berasal dari harapan kita sendiri gitu, Pak, gimana? Iya, ya nggak apa-apa. Cuman Ibu nanti bungkusnya aja. Misalnya saya ingin jadi anak soleh ya. Coba Allah tuh ingin anak kita soleh atau tidak soleh? Allah. Ingin soleh. Kita disuruh mendidik anak kita kan? Berarti Allah pun ingin anak soleh. Kita pun ingin anak soleh atau tidak, Bu? Iya. Oke, Allah ingin anak kita soleh. Kita pun ingin anak kita soleh. Harusnya untuk menjadi anak soleh itu mudah atau sulit? Mudah. Nah, makanya diluruskan. Ya Allah, dalam firman-Mu, bahwa Engkau pun menginginkan anak soleh. Baik, dalam rangka menjalankan perintah-Mu, saya berdoa bahwa saya ingin anak saya soleh sesuai perintah-Mu. Gitu, Bu, doanya, Bu. Iya, baik. Paham nggak? Jadi, intinya adalah apapun yang kita lakukan, ini tinggal ngerubah niatnya ya. Kalau doanya sama aja, Ibu ya. Pokoknya saya hanya memohon. Pertanyaan saya kepada Bapak dan Ibu. Doa itu apa sih, Bu? Doa itu apa sih? Permohonan. Oke, kalau permohonan itu berarti boleh diterima, boleh ditolak kan, Bu? Iya. Benar nggak? Kalau kita cuma mohon, berarti kita boleh maksa nggak, Bu? Nggak boleh. Mas, banyak orang nggak yang sering maksa-maksa? Oh, tahu mohon kok maksa-maksa? Iya. Nah, jangan ya. Makanya kita luruskan niat. Oh, saya tuh cuma mohon. Ya mohon tuh terserah Allah. Mau dikabulkan boleh, tidak dikabulkan karena namanya mohon. Ya, jadi hati-hati ya.
Karena kebanyakan ada jamaah juga yang maksa-maksa, kenapa doa saya tidak kabulkan? Loh, doa itu kan mohon, kenapa ibu jadi marah-marah? Mohon, ya, kecuali perintah, itu beda. Baik, silakan Pak tadi, lanjut. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ibu Tunarsi, silahkan Bu. Oh iya, silakan Bu. Nah, mau tanya langsung. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ya, ya, Bu. dahsyat banget. Saya baru kali ini bisa ya menerima apa yang namanya untuk ikhlas gitu. Ini saya bisa benar-benar apa ya masuk gitu dalam pikiran. Nah, yang saya tanyakan dulu itu, mohon maaf saya banyak dari ujian dari suami ya. Tapi sekarang kan suami saya udah almarhum gitu. Ya. Nah, saya tuh jadi merasa menyesal dulu kenapa saya nggak bisa ikhlas yang namanya benar-benar ikhlas 100% gitu. Oh ya. Pertanyaannya gimana untuk menebus ini semua? Gitu, baik, baik. Jadi kita balik ke hadis Rasul ya Bu ya. Yang ditunggu orang meninggal itu kan 3 ya. 1 doa, 2 amal jariah, 3 ilmu yang bermanfaat. Nah, yang paling mudah ini termasuk saya kepada orang tua saya yang sudah meninggal. Yang paling mudah tuh kita sekarang belajar mendoakan. Tapi doanya dengan ikhlas ya Bu ya. Ya Allah, saya mohon kepadamu untuk mohon ampunkan dosa suami saya. Tapi bentuknya mohon Bu, awas. Ya, jangan ngirim karena kebanyakan yang jangan. Saya memohon karena bentuknya doa. Jadi ya? Memohon untuk suami saya. Iya, gitu. Kan doa itu apa? Permohonan kan Bu? Iya. Oke, berarti harus ada kata-kata permohonan. Misalnya, ya Allah saya bersedekah. Mohon ya Allah agar pahala sedekah ini disampaikan kepada suami saya. Jadi yang mohon siapa Bu? Yang mohon? Iya. Oke, Ibu kepada Allah kan? Iya. Oke, yang menyampaikan nanti? Yang menyampaikan kan, ya Allah saya mohon, saya bersedekah ini, mohon pahalanya disampaikan kepada suami saya. Berarti kita mohon kepada Allah kan? Benar nggak Bu? Berarti ya, yang menyampaikan nanti siapa? Saya yang menyampaikan kepada Allah. Bukan, kan Ibu mohon ya Allah, saya bersedekah ini, mohon ya Allah pahalanya disampaikan. Berarti kita mohon kepada Allah dong? Nah, berarti yang menyampaikan siapa nanti? Nah, itu maksudnya. Jadi hati-hati ya, paham Bu ya? Jadi setiap doa apapun buat namanya format permohonan. Kenapa? Kan doa itu permohonan. Supaya sampai. Jelas Bu? Nanti yang menyampaikan pahala itu kalau Allah mengabulkan doa Ibu, berarti nanti Allah akan menyampaikan pahalanya kepada suami Ibu. Kalau Allah yang menyampaikan tuh sampai tidak Bu? Sampai, insya Allah. Nah, itu maksudnya. Jelas ya Bu ya? Nah, gitu aja. Baik, Pak Teddy, silakan. Bentar, saya lihat lagi chat. Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya? Silakan melalui chat atau saya lanjut. Langsung. Lanjut aja dulu ya Ustaz. Lanjut ya. Baik, lanjut ya. Baik, jadi tadi saya simpulkan ya Bu Enda ya. Jadi kebanyakan orang itu kecewa karena niat dari awal tidak dibentengi. Jadi nanti Bapak Ibu setelah kajian ini luruskan niat. Baik ya Allah, karena memang ikhlas itu wajib dan wajar, maka sekarang saya hanya menjalankan perintahmu. Kan begitu kan harusnya kan? Nah, sekarang saya mau nanya, ini masuk subkategori ikhlas. Saya jujur ya Bu Ena ya, pertanyaannya gini. Orang kecewa, ya, orang sedih kan kalau tadi tidak dihargai ya, bukan karena Allah ya. Sekarang saya tanya, orang kecewa tuh biasanya, kenapa sih Bu orang kecewa tuh Bu? Biasanya. Oke, coba saya ingin tahu di luar ikhlas. Orang biasanya kita kecewa tuh kenapa sih Bapak Ibu? Ayo. Ya karena nggak sesuai dengan apa yang diinginkan. Orang kecewa itu dasarnya adalah keinginannya tidak sesuai dengan yang kita terima di lapangan. Betul? Misalnya contoh, saya dulu ya, misalnya sebelum ngaji ini ingin anak laki-laki. Terus tiba-tiba lahir anak perempuan. Kecewa nggak secara umum? Ini kita bicara umum aja. Kecewa, keinginan saya anak laki-laki muncul anak perempuan. Kan begitu ya? Oke, jadi kita buat rumus, orang kecewa itu
Dasarnya adalah karena keinginannya tidak sesuai dengan apa yang diterima. Setuju Bapak dan Ibu ini? Ya. Misalnya ibu berharap anak ibu jadi dokter, misalnya tiba-tiba jadi montir. Kan itu juga pasti kecewa dong. Logikanya terlepas nanti setelah berjalan akhirnya bisa menerima, itu ceritanya lainnya. Jadi saya buat rumus dulu, orang kecewa itu adalah karena keinginannya tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Setuju Bapak Ibu semua ini? Oke, sekarang pertanyaan saya. Hal yang seperti itu wajar atau tidak, Bu? Wajar. Wajar dong, tadi kita kecewa begitu kan? Oke, karena sekarang Ibu menganggap itu wajar, baru saya rubah mindsetnya. Yang begitu tuh wajar, lah kan gitu kan? Jadi saya akan merubah kewajaran yang menurut Bapak Ibu kan kayak tadi ikhlas itu sulit dan lain-lain, saya rubah ikhlas itu wajar loh, gitu loh. Nah sekarang saya akan merubah pola berpikir Bapak Ibu. Mari kita kupas, betulkah kalau keinginan kita tidak sesuai lalu kita kecewa itu wajar? Kan begitu kan? Ya. Nah sekarang saya akan kupas. Nih, misalnya Bu Tunarsih itu atau Bu Endah tuh sakit misalnya, ya. Terus Ibu datang ke dokter. Nah, ketika di dokter, terus dokternya bilang, Bu Endah, ini tolong obatnya diminum, tapi mohon maaf, obatnya pahit. Nah, pertanyaan saya, ketika Bu Endah minum obat itu terus pahit, marah nggak ke dokternya? Kan sudah dikasih. Kan dokternya udah ngomong. Nah, iya maksudnya, berarti harusnya marah atau tidak? Tidak. Tidak. Kenapa tidak, Bu? Karena sudah dikasih informasi dulu. Ya. Jadi kita buat rumus ya. Kalau Nah. Oke, tidak ada ya? Kalau misalnya sudah tahu tetap marah, lucu nggak, Bu? Ya. Oke, sekarang Bapak Ibu tahu nggak di dalam menjalani hidup ini, kadang-kadang keinginan kita terwujud, kadang-kadang tidak terwujud. Tahu nggak ini? Harusnya. Ya. Tahu nggak ini, Bu? Harusnya? Tahu, Ustaz. Tahu, dalam menjalani hidup ini kadang-kadang keinginan kita terwujud, kadang-kadang tidak terwujud. Tahu ya? Ya. Nah, terus keinginan Ibu tidak terwujud. Terus Ibu kecewa. Lucu nggak? Halo? Ya, Ustaz. Ayo, siap. Kan tadi saya bilang, orang kecewa tuh biasanya keinginannya tidak terwujud. Kan begitu kan? Ya. Padahal saya yakin semua orang yang hadir di ruangan ini tahu dong, di dalam menjalani hidup itu, kadang-kadang keinginan kita terwujud, kadang-kadang tidak terwujud. Kan tahu kan? Ya. Nah, terus ketika kita menjalani itu, keinginan kita tidak terwujud. Terus kita kecewa. Lucu nggak, Benda? Ya. Lucu kan? Kenapa Ibu bilang lucu, kenapa? Kan kita sudah tahu. Karena kita sudah tahu. Yo. Berarti selama ini bagaimana kita menjalani hidup? Kalau keinginan kita tidak terwujud, biasanya kecewa atau tidak? Nah. Halo, Bapak Ibu? Ya. Padahal kita sudah tahu. Di dalam menjalani hidup itu ada yang namanya keinginan Allah, ada yang namanya keinginan manusia. Benar nggak ini? Ya. Berarti kalau keinginan Ibu tidak terwujud, ya wajar dong, harusnya nggak kecewa. Ibu udah tahu kok. Kecuali Allah berjanji kepada kita bahwa kita hidup tuh semua keinginan kita terwujud, itu beda ceritanya. Jelas sebenarnya ini? Ya. Berarti harusnya boleh nggak kita kecewa ketika keinginan kita tidak terwujud? Ya. Kenapa Bu Enda? Tidak boleh. Saya ulang-ulang ini. Ya kan tadi karena kita udah tahu bahwa Sudah tahu. Ayo, Bapak Ibu, aneh nggak selama ini kita menjalani hidup? Seakan-akan kita orang benar, tapi kenyataannya memahami begini aja nggak bisa kan? Ayo. Jelas ini Bapak Ibu? Kecuali Allah berjanji kepada kita, hei manusia semua keinginan kamu terwujud. Itu beda ceritanya, silakan kecewa. Tapi kan Allah sudah bilang, kadang-kadang keinginan kita terwujud, kadang-kadang tidak terwujud. Betul Bu Enda? Ya. Oke, sekarang pertanyaan saya. Berarti ketika keinginan kita tidak terwujud, yang terwujud keinginan siapa? Ketika keinginan siapa Bu? Ulang Ustaz. Oke, kan di dalam menjalani kehidupan ini ada dua keinginan. Satu keinginan kita sebagai manusia, satu keinginan Allah. Betul kan Bu ya? Ya. Kadang-kadang bentrok, kadang-kadang selaras. Kan begitu?
Ya, Sekarang pertanyaan saya, berarti ketika keinginan kita tidak terwujud, yang terwujud keinginan siapa? Keinginan Allah. Allah. Nah, keinginan Allah, betul ya? Ya, Pertanyaan saya, keinginan Allah itu yang terbaik atau yang terburuk? terbaik. Berarti ketika keinginan kita tidak terwujud, kita mendapatkan keinginan yang terbaik atau tidak? Iya, yang terbaik. Berarti harusnya kita kecewa atau senang? Senang. Terus kenapa Bapak Ibu kecewa? Berarti Bapak Ibu kecewa itu nganggap keinginan Allah tidak baik kan? Hmm. Nah, kurang ajar nggak kita selama ini menjalani hidup? Halo? Ya, Ustadz. Oke, saya ulang ya. Oke, pertanyaan ketiga, saya perdalam lagi. Berarti sekarang ibu tuh inginnya keinginan ibu terwujud atau tidak terwujud? Saya kunci sekarang. Kan kalau keinginan kita tidak terwujud, yang terwujud keinginan Allah kan Bu? Ini, padahal kita tahu keinginan Allah yang terbaik kan? Ya, Nah, sekarang pertanyaan saya yang terakhir, berarti kalau gitu Bapak Ibu tuh menghadapi hidup, ingin keinginannya terwujud atau tidak terwujud? Yo. Ayo, saya bolak-balik pola berpikirnya sekarang. Loh kalau nggak begini Ibu nanti kelamaan menghadapi hidup. Keinginan tidak terwujud, kecewa. Keinginan tidak terwujud, kecewa. Padahal Ibu udah tahu selama ini harusnya. Ayo, kan aneh pikiran kita selama ini. Dan kita tahu loh, keinginan Allah itu yang terbaik. Kita tahu loh, ayatnya nanti yang saya buka. Kan tahu kita. Loh, dikasih keinginan yang terbaik kok malah marah-marah. Apa nggak kurang ajar selama ini kita menjalani hidup? Ngakunya hamba Allah, tapi kelakuannya selalu protes kepada Allah. Terus bagaimana doa kita bisa dikabulkan kalau begitu? Nah, ayo Bapak Ibu saya mau nanya. Bapak Ibu tuh kalau keinginannya tidak terwujud tuh senang atau emosi biasanya? biasanya masih. Biasa. Padahal sudah tahu kan? Ayo. Iya. Nah, betul Pak, nanti saya ajarkan. Dua-duanya betul. Harusnya mau terwujud tidak terwujud itu harusnya senang. Nah, itu nanti ada caranya. Tapi intinya sekarang, saya mau rubah dulu pikiran Bapak dan Ibu. Karena ini bahaya. Seakan-akan selalu kecewa itu manusiawi dan wajar. Ternyata selama ini pertama Allah sudah ngasih tahu. Yang kedua sebenarnya ketika Bapak Ibu keinginannya tidak terwujud. Yang terwujud keinginan Allah. Karena harusnya Bapak Ibu bersyukur mendapatkan keinginan yang terbaik. Lah terus kenapa jadi marah-marah? Halo? Ya, Ustadz. Nah, terus kenapa kita kecewa? Kita buka ayatnya. Silakan Ustaz tadi bantu surat Al-Baqarah ayat 216. Inilah Bu, kalau kita nggak belajar ilmu kehidupan tuh begini Bu. Soalnya repot, nanti seakan-akan kita benar, taunya kita ternyata selama ini salah semua gitu loh. Surat Seakan-akan udah Al-Baqarah pas. ayat 216. Ya, silakan Ustaz tadi. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu. Tuh Dan kan, terus? boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ayo, di sini kuncinya jelas Bu? Ya. Berarti meskipun keinginan kita tidak terwujud, berarti kan kita mendapatkan keinginan yang terbaik kan dari Allah kan? Ya. Berarti kalau selama ini kita kecewa karena keinginan kita tidak terwujud, berarti selama ini kita sok tahu. Seakan-akan yang terwujud itu yang baik. Ya kan? Seakan-akan yang tidak terwujud itu yang baik. Yang terwujud nggak baik. Kan begitu kan? Saya mau nanya, sudah berapa tahun Bapak Ibu hidup selalu sok tahu sama Allah? Nah, jelas Bapak dan Ibu ini? Ya, Ustaz. Nah, jadi hati-hati dalam menyingkapi persoalan hidup. Mungkin menurut kita tidak pas. Ya karena memang kita tidak tahu kan? Makanya kita serahkan saja kepada Allah yang Maha Tahu. Makanya nanti doanya, ya Allah, mohon yang terbaik. Ya Allah, saya hanya menjalankan perintah-Mu. Ya ikhlas saja. Karena mungkin ketika hajat kita belum terpenuhi, memang saat itu yang terbaik dari Allah. Jangan sok tahu sama Allah. Atau saya mau nanya lah, Bu Endah kalau punya teman sok tahu, kira-kira senang atau risih sih Bu? Risih, Ustaz. Nah sama, Ibu sudah berapa tahun sok tahu sama Allah. Kira-kira risih nggak Allah lihat kita kayak gitu? Ya kan? Sudah tidak mengerti, maksa-maksa doanya dikabulkan. Padahal Allah tahu yang terbaik ketimbang kita. Makanya sudahlah ikut Allah saja lah, luruskan niat bahwa ya Allah, saya hanya menjalankan perintah-Mu.
belum terwujud, pasti ini yang terbaik untuk saya. Nah itu loh cirinya orang beriman. Paham Bapak Ibu semua ini? Jadi kalau doa belum dikabulkan, masalah belum selesai, tetap itu yang terbaik nggak Bu harusnya Bu? Ya, yang terbaik. Nah kalau yang terbaik itu tetap kita syukuri atau kita emosi? Syukuri Ustaz. Ya sudah, ini aduh anak saya masih nakal, alhamdulillah ya Allah. Mungkin saat ini memang anak saya masih nakal. Sudah terima dulu. Ibu jadi ikhlas, doa langsung berubah anaknya. Kan begitu nantinya. Nah, jadi selama ini pertanyaan saya sekarang inti. Jadi yang mempersulit hidup kita tuh selama ini siapa Bu kalau gitu? Kita sendiri. Ya udah, memang kita sendiri. Makanya Allah turunkan Al-Quran supaya menghadapi hidup jangan lama gitu loh. Masalah bertahun-tahun nggak selesai-selesai. Berarti kan intinya bukan salah Allahnya. Pasti ada yang nggak pas menurut Allah ketika kita dalam proses perjalanan menyelesaikan masalah hidup. Jelas Bapak Ibu ini semua? Oke, silakan. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada. Silakan Bapak Ibu. Ya, oke, dari ini Ibu Musli. Mulia Sri lagi nanya ini. Ya, silakan. Apa? Silakan Mbak tadi baca pertanyaannya. Bagaimana Pak Ustadz biar kita punya hati dan pikiran setiap saat seluas samudra? Oke, bagus nih Bro. Surat 13 ayat 28. Silakan Mbak tadi dibuka. Kalau yang sulas samudra itu Bu yang kita pelajari Bu. Nggak usah samudra lah, danau juga udah luas Bu. Oke. Coba kita buka 13 ayat 28. Bagaimana caranya? Surat Ar-Rod ayat 28. Ini kuncinya Bu. Ini yang kita pelajari ini, makanya kita lagi belajar ini supaya seluas samudra. Silakan. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ingatlah hanya. Makanya tadi saya bilang, kalau ibu ingin hatinya plong seluas samudra, niatkan sekarang setelah kajian ini, ya Allah, apapun yang saya lakukan hanya menjalankan perintah Allah. Titik udah. Insya Allah, secara tidak sadar nanti Allah menggiring Bapak Ibu untuk menjadi hatinya lapang dan lain-lain. Itu udah janji Bu. Ya, jadi tidak ada cara lain ya, karena Allah bilang hanya. Hanya itu berarti satu ya Bu Ena ya. Hanya dengan mengingat Allah. Berarti makanya apapun yang dilakukan harus karena Allah. Maka hati menjadi tentram. Ya gimana nggak tentram gitu. Ini ada apa ya Pak tadi ya? Bentar Pak. Coba cek dulu. Atau yang... saya? Bentar. Oke, coba di ini dulu. Saya dulu coba. Ya, jelas ya? Ya. Nah, jadi sekarang sudahlah kita fokus meningkatkan keikhlasan kita. Tadi langkah pertama apa? Kalau di jalan siapkan receh. Mau sehat, mau muda, mau kuat, mau sakit, latihan kasih. Niatkan ngasih apapun hanya karena Allah. Gitu loh Bu. Itu aja latihan awalnya. Karena kan kita mau langkah 10 harus ada langkah pertama. Gitu. Jelas ya? Ya. Ini saya apa ya? Halo? Masih berisik nggak Pak? Ya, masih kedengaran sih, bentar Pak. Hah? Bentar. Yang lain ada Halo Pak? lagi nggak? Hah? Berisik nggak? Masih? Coba saya stop. Sampai dulu, udah? Oke. Di Pak Oke kayaknya. Oh di saya? Ini di saya. Saya coba di saya. Oke. Di Pak tadi kali. Biasanya ke laptop itu Pak? Pakai laptop sih. Oke. Oh, coba. Jelas ya? Masih jelas suara saya? Masih. Berarti bukan saya, Pak. Masih. Ya. Bisa ada nggak? Halo? Bisa kedengeran lagi sih. Di saya, Coba. di saya ini kedengeran nggak tadi berisiknya? Nggak ya? Ada kayak duduk-duduk gitu, betul. Masih ada? Coba deh. Perasaan di saya nggak ada sih? Dengung dikit ya. Dikit lah Ustadz, nggak apa-apa. Ya. Oke, jadi Ibu Bapak jelas ya Bapak Ibu mau seluas samudra ya harus ikhlas karena ikhlas itu melapangkan hati. Bahkan iblis saja sudah bilang dalam ayatnya tidak bisa menggoda Bu. Saya mau nanya yang membuat hati kita jengkel, khawatir, bingung tuh godaan siapa sih Bu Bapak Ibu? Setan. Oke, kita buka ayatnya Pak tadi silakan 15 ayat 39 sampai 40. 41. Surat 5 Hijri ayat 40 sampai 41. 30 sampai 41. Ya ada suara deg-degan gue gitu ya.
Ada yang Al-Hijr tidak ayat Coba unmute semua 30. dulu, Bu. Pak, unmute semua dulu, Pak tadi. Saya pengen Coba ya. penasaran nih. Coba. Coba saya unmute dulu semuanya. Ya, bagus. Oke. Nah, coba Pak tadi dulu satu-satu. Oh, tetap ya. Di Pak Teddy berarti. Coba Pak Teddy mute dulu. Ini saya mute. Oke. Nah. Oh, masih nih. Sudah ya? Belum. Saya sudah mute semua. Halo? Ya. Ya. Ustadz? Oke. Ya. Silakan. Buka surat 15 ayat 39 sampai 40. Silakan Ustaz tadi. Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama. 39 aja Pak sampai 41 Pak. Oh, oke, salah 39. Ya. Jangan terlalu panjang tuh. Ya. Ia iblis berkata, Oke, terus? Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Kecuali hamba-hambamu yang mukhlisin atau terpilih. Nah, jadi Bapak Ibu ya, iblis sendiri yang ngomong ya. Jadi iblis ngomong bahwa dia akan menyesatkan, tapi dia tidak akan bisa menggoda untuk orang-orang yang ikhlas, kecuali. Makanya kalau orang ikhlas tubuh hatinya akan plong, hatinya akan seluas samudra itu maksudnya Bu. Ya, oke Pak tadi ada pertanyaan, silakan Pak tadi. Coba saya lihat tadi. Ya. Pak Taufik, ada Pak Taufik. Oh silakan. Bagaimana agar ikhlas itu bisa menjadi apa tadi? Bentar. Menjadi habit. Menjadi habit. Oke. Gini aja lah, saya buat praktis aja ya. Misalnya gini lah. Yang membuat, anggaplah misalnya Bu Endah ya, yang membuat Bu Endah jengkel itu apa sih? Kalau kejadian yang membuat Bu Endah jengkel itu apa sih Pak, Bu? Misalnya, kan kita melakukan kegiatan rutin sehari-hari ya. Misalnya kalau yang karyawan ya, misalnya pergi ke kantor, yang usaha ya misalnya dengan usahanya. Nah yang membuat Bu Endah sulit ikhlas itu apa? Atau misalnya jengkel itu apa? Itu dulu aja saya tanya balik lah gitu loh. Kira-kira apa Bu misalnya, anggap? Yang sering membuat kita jengkel ya kalau orang nggak dengar kata-kata kita. Misalnya. Nah, berarti nanti kalau ada kejadian lagi seperti itu, karena Ibu ingin latihan ya, berarti Ibu harus buat list nih. Nanti kalau orang nggak dengar kata-kata saya akan tetap niat karena Allah ya Allah. Gitu loh Bu. Sehingga akhirnya ketika nanti orang semakin nggak dengar Ibu tetap tidak jengkel, berarti Ibu lulus ikhlasnya. Itu jadi kebiasaan Ibu nanti ke depannya. Gitu ya. Kan tiap orang beda-beda karakter ininya ya. Jadi silakan Pak Taufik, yang membuat Pak Taufik tidak ikhlas itu apa biasanya? Nah itu dibalik nanti. Pokoknya nanti kalau ada kejadian istri saya misalnya ya, istri saya misalnya anggaplah nggak pernah ngomong kalau mau pergi kepada saya, sekarang saya akan melatih diri saya menjadi ikhlas. Kalau Bapak lulus, biasanya istrinya akan dirubah oleh Allah. Alaknya ya, kalau istrinya tetap itu, alaknya. Akan ngomong sama Bapak dan Ibu. Gitu aja Pak, simpel ya. Jadi dibalik aja. Yang membuat Bapak Ibu tidak ikhlas itu apa? Ya sudah, Ibu checklist, Ibu buat list, Ibu target. Nanti kalau ada kejadian ini, hati saya akan saya plongkan. Gitu. Dan memang perlu proses, saya mengerti. Tapi kalau tidak dimulai, nanti Ibu kebanyakan, nanti bingung. Ya. Jadi nggak usah berpikirnya jauh harus ikhlas. Jangan. Ikhlas itu hasil. Hasil dari apa? Yang sudah kita lakukan langkah demi langkah. Makanya saya tuh Pak, saya tuh sering gondok misalnya. Kalau sudah janjian sama teman, janji jam 1, tiba-tiba teman datang jam 2 misalnya. Nah itu tulis. Pokoknya nanti kalau teman saya datang jam 2, saya tetap akan plong. Gitu maksudnya. Jadi kebiasaan kita praktekkan. Kita jadikan sebagai sarana latihan ikhlas. Paham ya, Bapak Ibu ya? Supaya karakternya cepat berubah. Oke, ada lagi pertanyaan? Oh, baik. Kalau misalnya tidak ada, paham ya Pak Taufik ya? Tinggal dijalani aja. Dibalik aja yang membuat Bapak tidak ikhlas itu apa? Itu aja. Silakan. Ya, ada lagi pertanyaan? Saya lihat. Kalau tidak, chat sudah tidak ada. Oke. Ustadz, ya, silakan. Tadi kembali lagi ke ilustrasi pada saat sedekah. Itu kan begitu kita berhadapan dengan orang yang tidak kita sukai, itu kan kita tetap gitu. Nah, pada saat kita plong, tadi Ustadz bilang, itu kita berdoa.
Ya. Berarti sama aja dengan kejadian-kejadian yang lain ya, yang kita semua, Bu. Semua. Kan Allah tuh ingin menguji saja kan? Semua, Bu. Betul. Maksud saya begitu kita tadi bisa plong dengan ujian itu, kita sempatkan untuk berdoa. Iya. Itu kan Ibu ingin dikabulkan. Nah, kalau saya tuh udah di-set dalam pikiran saya, pokoknya nanti kalau pada posisi itu saya plong, saya akan minta bahagia dunia dan akhirat. Langsung begitu saya. Udah aja ke inti kan, ngapain doa receh-receh. Udah ya bahagia dunia dan akhirat. Berarti kalau bahagia dunia dan akhirat itu anak soleh nggak? Suami sukses nggak? Ya itu sama aja. Jadi jangan nanggung-nanggung ya doanya, Bu, karena momen itu kan susah. Ibu harus cari orang yang menjengkelkan dulu, ya kan? Lah ya kan, untuk menjadi ikhlas kan begitu. Langsung ya, jadi udah langsung minta bahagia dunia dan akhirat aja, nggak usah nanggung-nanggung. Jangan ya Allah supaya itu mah lama. Udah bahagia dunia dan akhirat aja kalau saya. Nah, tinggal momen itunya kan harus dicari tuh. Karena kalau Ibu dapat pengemis yang mengkhawatirkan, yang sakit, nggak perlu latihan ikhlas, Bu. Ibu pasti kasihan ngasih gitu loh. Iya. Kan kita harus cari pengemis yang sehat, bugar, menjengkelkan. Nah, itu bisa latihan. Karena Ibu tinggal urusannya lihat dia atau lihat Allah, kan begitu. Jadi kalau tadi ya Ustaz, kalau dapat ujian itu bersyukur juga, ya bersyukur itu. Loh, kan untuk meningkatkan kan? Lah, Ibu ingin ditingkatkan atau diturunkan? Ya udah. Nah, baik, ada pertanyaan lagi? Harus saya cek. Kalau silakan. Kalau tidak ada, dicukupkan dulu ya. Nah, ada, Brother. Silakan. Ya, silakan. Ya. Saya mau tanya. Luar biasa materi. Satu. Ya. Loh? Coba. Sebentar. Yang mau bertanya siapa di sini? Coba resen aja, resen. Ya. Atau misalnya chat dulu aja. Nanti saya boleh saya. Yang mau bertanya sebutkan namanya, Bu, biar nanti yang lain saya kita bikin mute ya. Silakan, Bu, sebutkan namanya dulu. Silakan. Ika. Ya, silakan, Bu. Ya. Ya, silakan Bu Ika. Ibu Ika, Bu Ika silakan. Terima kasih Mas. Itu Pak Ustadz, untuk ikhlas itu berarti kita yang sebelumnya syukur dan sabar itu udah satu rangkaman ya. Berarti kita udah bisa melakukan syukur sama sabar, tinggal yang ikhlasnya. Betul. Otomatis ya. Iya, betul. Betul. Betul, kan betul. Karena sabar itu kan mampu menerima kejadian yang tidak enak dengan ikhlas kan, Bu? Betul kan? Karena kejadian itu akan kejadian itu akan mudah diterima kalau kita karena Allah soalnya. Kalau bukan karena Allah itu susah, Bu. Ya. Baik. Di mana rumusnya coba Ibu dihianatin orang, Ibu tetap bersyukur. Iya, bukan karena Allah kan susah. Cuman memang saya menjelaskan cara metodenya. Oh ya. Ya. Baik. Ada lagi Ustaz tadi dan yang lain? Utami. Oh, silakan Ibu Utami. Ya. Silakan. Mengenai doa. Tadi saya bilang kalau doa itu nggak usah tanggung-tanggung, langsung aja bahagia dunia dan akhirat. Saya sempat kalau kita berdoa itu harus spesifik. Bagaimana menurut Ustaz? Ya nggak apa-apa. Pertanyaan saya Ibu tuh, pertanyaan saya gini. Ibu doa spesifik juga ujung-ujungnya bahagia dunia dan akhirat kan, Bu? Betul. Iya kan? Silahkan. Misalnya Ibu, kayak misalnya anak mau tes kerja misalnya. Kan Ibu pasti berdoa kan? Ya Allah, saya mohon supaya anak saya bisa lulus kerja. Hanya dalam rangka menjalankan perintah-Mu. Ditambah itu ya Bu ya? Biar nanti masuknya ke ikhlas gitu. Nggak apa-apa, kan untuk latihan. Jadi semua doa silakan spesifik boleh. Cuman ini maksudnya saya ke Bu Endang pengalaman saya biar jangan nanggung gitu loh. Mumpung pas kita lagi plong, kan kalau plong kita yakin nih doa kita dikabulkan. Langsung mohon bahagia dunia dan akhirat. Itu aja sih Bu. Kalau doa yang spesifik silakan aja, nggak masalah. Tapi harus karena Allah ya Bu ya. Ya. Oke. Baik, silakan Pak tadi. Ya. Ya, yang lain ingin bertanya silakan, saya ambil lagi. Ya. Bapak ingin bertanya atau Ibu? Ini ada dari Bu Ana. Silakan. Medang. Ustadz, obat agar ikhlas berzikir ya Ustadz. Oke, jadi Ibu nanya cara ikhlas itu bagaimana atau obatnya? Ya, kalau obat nggak ada Bu, harus ada caranya. Oke, jadi gini, cara itu kan berarti harus dijalani ya.
Benar nggak, Bu? Ya kan? Karena apa? Karena ikhlas itu kan sikap, Bu. Ya, sikap supaya kita dari yang tanda kutip sulit melepas segala sesuatu menjadi mudah. Oke, gini, saya kasih materi biar Ibu paham benar-benar deh. Gini ya. Baik. Ibu, Bapak, perhatikan. Mungkin materi di-unmute dulu biar saya bisa fokus. Gini, saya akan jelaskan ke Ibu ya. Gini. Ini ada lagi. Oke, baik. Kita siap ya. Gini. Bu Endah jadi tetap sparring partner saya. Ya, saya mau nanya gini. Misalnya Bu Endah, mohon maaf ya. Dompet tetangga kita hilang. Pengaruh nggak Bu Endah? Secara umum? Enggak. Enggak. Kenapa? Kok Bu Endah nggak terpengaruh? Kenapa? Bukan dompet saya. Bukan milik Bu Endah. Setuju ini? Berarti nggak pengaruh dong, betul? Oke, sekarang pertanyaan saya. Dunia dan isinya milik siapa Bu Endah? Milik Allah. Oke, uang kita hilang pengaruh nggak? Uang kita. Kalau uang saya pengaruh. Oke, saya ulang lagi. Dompet tetangga kita hilang pengaruh atau tidak? Tidak, Ustadz. Kenapa tidak, Bu? Kata kuncinya apa? Karena bukan milik saya. Bukan milik saya. Dunia dan isinya milik siapa? Milik Allah. Uang kita milik siapa hakikatnya? Milik Allah. Oke, sekarang uang kita hilang pengaruh nggak? Enggak, Ustadz. Kenapa, Bu? Tidak Milik pengaruh Allah. harusnya. Nah, ini frame-nya ya, ini pola berpikirnya Bu ya. Berarti sekarang pertanyaan saya, berarti kalau Bapak Ibu masih pengaruh dengan yang merasa kita miliki, berarti sekarang pertanyaan besarnya adalah bagaimana Pak caranya merubah rasa memiliki menjadi rasa titipan. Kan itu sebenarnya kan? Karena kita sekarang masih pengaruh kan Bu? Ya. Oke, ternyata ada Bu dalam Al-Quran. Berarti dibuka surat 3 ayat 92. Ini caranya. Jadi Ibu nanti masa dompet tetangga hilang bukan milik saya. Giliran uang kita pengaruh. Ya berarti masih milik saya dong. Kan katanya dunia dan isinya milik Allah. Nah ini kan terbalik-terbalik semua ini. Iya. Nah, Ali Imran ya, Bu, ya. ayat 92. 92. Perhatikan. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum Yang kamu sempurna. sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Nah, saya mau nanya kepada Bapak dan Ibu. Yang membuat kita merasa memiliki itu karena apa, Bu, di ayat ini? Lihat ayatnya. Kamu tidak akan mendapatkan kebajikan yang sempurna sebelum kau menginfakkan segala sesuatu yang engkau cintai. Jadi yang membuat kita merasa memiliki itu rasa apa? Cinta. Pertanyaan saya, kenapa Allah bilang kamu tidak akan mendapatkan kebajikan yang sempurna sebelum engkau menginfakkan segala sesuatu yang engkau cintai? Kenapa kau yang cintai harus diinfakkan, Bu? Untuk apa, Bu? Karena itu memang bukan milik kita. Untuk mengikis rasa memiliki. Karena cinta itu identik dengan rasa memiliki. Makanya kalau Ibu ingin merubah rasa cinta menjadi rasa titipan, Ibu mulai belajar menginfakkan yang Ibu cintai. Paham nggak ini, Bu? Misalnya mohon maaf, Bu Endah punya jam bagus nggak? Mau nggak infakkan ke Bu Rika? Tapi yang paling Ibu cintai. Halo? Allah. Artinya tuh begitu. Jadi merubah sikap kita. Terus ada pertanyaan saya, Pak, kalau saya mencintai suami saya, bagaimana menginfakkannya? Ayo. Saya nggak kesana loh mikirnya. Ayo. Bagaimana caranya? Kan kata Allah, rasa yang membuat kita berat itu kan karena rasa memiliki. Kenapa rasa memiliki? Karena rasa cinta kita. Nah, supaya kita mengkikis rasa cinta menjadi rasa titipan, berarti kita harus belajar menyedekahkan sesuatu yang dicintai kan? Ya. Nah, kalau barang gampang, ya udahlah, saya kasih kan. Misalnya Bu Endah punya jam tangan bagus nih, saya kasih. Niatnya karena Allah ya, supaya nanti jadi pahala buat Ibu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya Pak? Saya kan mencintai suami saya. Ini pertanyaan jamaah. Menginfakkannya bagaimana? Ayo pikirannya jangan aneh-aneh, saya nggak aneh-aneh nih. Menginfakkannya
Nggak tahu. Luruskan niat. Sayangilah, cintailah suami Bapak Ibu hanya menjalankan perintah Allah. Jadi suami Bapak Ibu mau jungkir balik pun terserah. Yang penting saya hanya karena Allah, ya Allah, itu maksudnya. Kenapa? Hakikatnya suami milik Allah, kita pun milik Allah, dan semua kembali akan kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu caranya. Jadi langkah pertama adalah silakan ibu di rumah, saya tuh cinta sama apa ya misalnya. Oh, saya sama misalnya, anggaplah, saya mau nanya, 100.000 sama 2.000 cinta yang mana, Bu? 100.000. Nah, berarti nanti latihan ya, nggak perlu tiap hari, sebulan sekali kasih kaget 100.000 ke tukang parkir. Biarin, latihan. Karena segala sesuatu kalau tidak dilatih tidak akan tumbuh benih, Bu. Ya. Jelas ini? Jadi latih. Semakin ibu mencintai sesuatu, ibu paksa itu, insya Allah lebih cepat nantinya. Jelas? Ya. Nah, oke. Jelas ya Bapak Ibu ya? Ya? Jadi silahkan Bapak Ibu, ini metode yang tanda kutip harus dipraktekkan. Kalau tidak dipraktekkan nanti tidak ada tolak ukur soalnya. Ada pertanyaan dari Ibu Ana, Sumedang. Oh, silakan. Silakan. Berarti Ustadz, obat agar ikhlas berzikir ya Ustadz ya, supaya hati kita plong. Namanya nanti ada zikir perbuatan, Bu. Nanti saya ajarkan. Zikir itu ada 3 ya, zikir lisan, zikir qalbu, dan zikir perbuatan. Nanti saya ajarkan itu. Ya, oke. Silakan Pak Teddy, lanjut. Baik, kalau tidak ada, ya udah mau asar nih Pak Teddy. Iya. Ya, ini kalau dari Bu Yudit ini terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan ilmunya hari ini, Bu Yudit. Betul, Bu. Ya, silakan ya, dan dibuktikan ya. Nanti insya Allah Bapak Ibu akan semakin enak menjalani hidup. Oke. Baik, dari saya cukup sekian ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya menyinggung Bapak Ibu, Bena, mohon maaf. Yang lain mohon maaf, silakan saya kembalikan kepada Ustadz Teddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustadz. Terima kasih Bu Endah, terima kasih juga Pak Edi yang sudah menyiapkan room kita untuk saling tolwil ilmi, bertukar pengalaman. Insya Allah jika berkenan, kajian ilmu berikutnya hari Selasa juga ya, hari Rabu juga ya Bu. Hari Rabu depan. Hari depan di waktu yang sama dengan tema lanjutannya tawakal, karena ikhlas sudah. Baik. Kami atas nama penyelenggara juga sebagai co-host mohon maaf sekiranya tadi ada yang salah pada saat penyampaian. Untuk sebagai penutup, mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Bu Endah. Terima kasih Pak Teddy, terima kasih Bu Endah. Ya, makasih Pak Teddy, Ustadz Oke atas temanya pada hari ini. Pak Teddy. Terima kasih Bu. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa membawa bekal tambahan buat kita ya Bapak Ibu sekalian. Insya Allah bisa kita praktekkan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kalau ada dari Allah, dan kalau ada kekurangan insya Allah kita ketemu lagi untuk ikon berikutnya itu adalah setiap hari Senin dan Rabu. Jadi hari Senin itu untuk Icon Talks yang bukan untuk spiritual. Kalau yang spiritual khusus hari Rabu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.